Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di Aduan Channel. Aduh, ininya kurang bawah guys, maaf ya. Oke guys, kita akan coba kembali lagi membahas HP Itel S23 ya guys. Secara jujur, selama pemakaian 1 bulan lebih ini guys ya, saya akuin ini HP yang selalu saya uh, gencar gitu ya, kalau bahasanya diperpek digencar gitu tiap hari ya. Saya sebelumnya tidak pernah melakukan ini untuk sebuah riset di HP ya gitu, biasanya udah lama ya tidak pernah melakukan lagi. Ini baru pertama kali saya mencoba memainkan Genshin Impact di HP ini selama 1 bulan lebih, dari mulai 1 jam sampai 5 jam sehari guys ya. Ini riset saya hasilnya ya cukup memuaskan guys. Jadi cukup memuaskan ini karena memang ini di settingan terendah ya guys ya. Ternyata cukup puas saya ya gitu. Cukup puas gitu ya, walaupun memang terendah gitu settingannya untuk memainkan Genshin Impact. Itu review jujur saya ini untuk yang low budget ya guys ya. HP ini yang low budget ya, ini cukup memuaskan yang low budget. Tapi kalau yang dananya lebih, jangan kalian coba-coba untuk membeli HP ini, karena pasti akan merasa kurang dan kurang gitu ya. Jadi kalian jangan bandingkan dengan HP-HP yang kelasnya entry level ya, di atas entry level, di atas ya. Di entry level kan di bawah. Yang main ya, min reg ya. Yang di atasnya seperti itu, jangan dibandingkan dengan seperti itu ya guys ya. Intinya HP ini, HP Itel S23 ini selama pemakaian sebulan lebih ini, bagi saya ini sudah melebihi dari cukup, dari luar ekspektasi ya, seperti itu. Udah cukup ya, seperti itu. Tapi dari beberapa faktor sisi ya pasti ada kekurangan ya. Kekurangannya ya yang pertama yaitu dari layarnya ya. Kalau dibawa keluar itu memang benar-benar kurang terang gitu ya. Harus di-fullkan gitu ya. Seperti ini gitu, di bawah layar seperti ini guys ya. Ini sudah saya fullkan ya. Kebetulan kan ini di luar rumah seperti itu ya, di luar rumah rekamnya. Jadi ini harus full rakyat. Nah, seperti ini full brightness-nya ya. Kita fullkan baru ini kelihatan ininya gitu ya. Secara keseluruhan dari hardware-nya saya cukup puas. Dari segi penampilan HP ini ya, HP ini cukup memuaskan bagi saya gitu ya. Dari segi tampilan ya guys ya, kita coba bongkar. Ini seperti HP Elite ya guys, jika lain murahan disebutnya kalau bahasa kita ya. Ini juga HP apa gitu ya. Kalau orang baru pertama kali kesannya sungguh menggoda gitu kan. Kalau dari pandangan kan selalu datangnya dari pandangan mata, dulu terus jatuh ke hati, terus hati-hati nantinya ya. Hati-hati maksudnya hati-hati apakah kalian suka atau tidak suka ya, kalian sesuaikan selera dengan budget kalian ya. Saya sarankan ini yang buat dananya pas-pasan di bawah 1.500.000-an, kalian bisa mendapatkan HP ini seperti itu ya. Dengan harga kisaran 1.300.000-an, 1.400.000-an atau sampai 1.500.000-an. Apa dari kekurangannya lagi ya? Dari kekurangannya lagi apa ya tadi? Nah, dari awal itu banyak yang bug, ada beberapa bug atau crash di aplikasi. Itu tidak terjadi di yang ini, yang memori internalnya 128 GB. Dan saya dengar itu yang di memori internalnya 256 gitu, yang ada crash di Telegram, di aplikasi Telegram ya, seperti itu. Jadi tidak semua crash ya gitu. Entah dari chipnya, entah dari memang perbedaan isi hardwarenya, saya juga nggak tahu ya, pengaruhnya dari mana itu bisa crash gitu ya, seperti itu. Kalau di ini aman-aman saja ya, aman gitu. Secara pertama ini kalau baterai itu karena membutuhkan waktu, ternyata membutuhkan waktu lebih lama untuk menyesuaikan diri ya guys ya. Jadi di HP Itel ini antara hardware dan softwarenya itu baterai 5000 mAh ini
awal itu terasa boros banget, boros ya, kok agak boros ya gitu ya. Tapi setelah lama kelamaan tidak diupdate ya, itu udah menyesuaikan diri guys ya. 5000 mAh-nya itu cukup lah, itu cukup. Kalau kita mainnya intens itu ya udah cukup sekali cas juga ya, cukup lah gitu sekali cas. Tapi kalau kitanya memang benar-benar gamer atau ya edit-editingnya butuh waktu ya, itu pasti bisa maksimal 2 kali lah gitu kita ngecas di hari yang sama gitu ya. Nah ini belum ada update lagi kalau nggak salah ya. Belum pernah belum pernah diupdate ya guys ya. Ini saya tidak membiarkan saja ya guys ya di software ini gitu. Apa ya, di mana nih? Ini base Androidnya versi ini di sini ya guys ya. Di versi ini saya pakainya versi 8.6.0 ya. Mana di sini? Versi ITL OS-nya ya, yang tadi ya betul ya, versi 8.6.0. Ini nomor bentukannya kapan ini? Apa nih ya? Soalnya kalau saya cek di ini tidak ada update ya, update pembaruan sistem. Coba ya, pembaruan lokal dan pembaruan online maksudnya apa ya? Oh, kalau pembaruan online gimana ini maksudnya ya? Kita akan coba periksa update apakah ada update softwarenya di HP ITLS 23 ini ya guys ya. Oh lemot banget guys, ini nyambungnya harus dari sini deh, karena kalau dari situ lemot banget. Susah banget lagi, kok nggak bisa digini? Masa dari sini? Saya tutup dulu guys, minta hotspot dulu. Oke. Pemeriksaan update terakhir keamanan Android 5 Juli 2020 versi Android 12 update berhasil 080 ini yang terminal ini Redmi A2 dong. Kemana ya Redmi A2 ya? Hotspotnya udah saya ini. Oke, kita akan coba periksa update, mudah-mudahan ada. Oh, tidak ada update guys. Aduh. Apakah ini versi yang terakhir guys ya? Ini Juli loh, keamanannya Juli 5 Juli 2023 di ITL OS ini ya. Oke guys, secara kembali lagi lah kesimpulannya bahwa HP ini menurut saya ini mirip MIUI dari softwarenya ya gitu. Mirip MIUI tapi dengan sedikit minim bug gitu. Intinya sedikit minim bug, dan ini sungguh cukup memuaskan bagi saya ya. Setelah dari Xiaomi Redmi A2 itu yang softwarenya memang seperti itu, sekarang yang ITLS 23 ini cukup memuaskan bagi saya ya, seperti itu. Terus dari faktor lainnya, ini HP ini selama sebulan lebih ini tadi udah dijelaskan ya, saya analisisnya dari main Genshin Impact ya. Bukan dipaksakan, karena memang support HP ini di main Genshin Impact ya, jadi bersenang-senang saja ya gitu main Genshin Impact seperti ini. Dan ini saya belum pernah sejauh ini main game ya dalam sebulan ini. Inilah yang paling, bahkan ini udah jauh banget ya saya pencapaiannya, ini belum pernah main ini ya. Selama ini ya, selama mengenal Android ini pertama kalinya ya. Pertama kalinya saya main game, karena saya jujur saja senang dengan game-game petualangan seperti ini ya. Petualangannya yang mencari harta karun, misi-misi yang memang benar-benar jelas misinya seperti ini, saya suka gitu ya. Intinya suka perjalanan yang seperti ini, suka karena memiliki tujuan seperti itu ya. Tujuannya apa, pendidikannya apa ya, kita harus bersabar dalam mencari apa sesuatu ya. Baik itu harta karun, ini harta karun ya, harta karun atau benda ya, kita sebagai
pendekar ya, seperti itu. Apabila dalam situasi seperti itu ya kita harus bersabar, intinya ada pendidikannya ya, bukan mau pendidikan dalam game-game ya. Kita harus bersabar dan percaya kepada Allah bahwa rezeki itu tidak akan lari kemana. Kalau kita udah ada rezeki pasti kita akan dapatkan, dan hasilnya kerjanya seperti itu. Itu yang saya dapatkan dari game-game Genshin Impact ya, bukan tanpa pelajaran ya, seperti itu. Oke guys, ini seperti ini guys ya. Area-areanya ini udah banyak yang terbuka gitu ya. Dulu jujur saja tadinya awalnya saya nggak ngerti, asal sekedar main saja, tapi setelah saya pelajari dalam beberapa minggu ini ya akhirnya paham juga ini tujuannya kemana, arahnya gimana, cara mainnya gimana gitu, dan akhirnya paham gitu. Seperti itu ya guys ya. Nah itu saja mungkin guys ya, secara performa HP ini kesimpulannya dalam sebulan ini cukup memuaskan bagi saya. Chip Unishock T606 ini cukup memuaskan bagi saya yang low budget. Ingat yang low budget gitu ya, jangan mikirnya yang kelas atas, kelas menengah ke atas ya. Ini yang low budget guys, yang low budget berarti budget low, budget kita ini harganya di bawah 1,5 ke bawah gitu kan. Kalau yang tengah-tengah 2 juta ke atas sampai 3 juta sampai 4 jutaan. Sampai 5 jutaan. Kalau kelas atasnya ya dari 5 juta ke atas deh gitu. Saya pikir seperti itu aja deh kesimpulannya. Kalian harus cerdik ya, jadi user yang cerdik gitu ya. Memilih handphone zaman sekarang bukan sekadar hanya tampilan saja atau dalaman saja. Semuanya sudah banyak direview dan banyak diterangkan sejelas-jelasnya ya. Puas atau tidak puas itu bagi saya cukup aja ya, cukup puas gitu HP ini dengan yang harga segini di bawah 1,5 jutaan, yang RAM 8/128 itu sudah lebih dari cukup ya. Sedangkan dari keterangannya itu kan di sini di dosbooknya kan di sini ditulisnya nih 16 GB gitu kan. Nah ini nih 16 GB itu 8/8 GB RAM-nya ya, seperti itu. Tapi ada penjelasannya juga ya, seperti itu. Kalau tidak dijelaskan kan nantinya salah sangka, dikiranya RAM-nya 16 GB. Padahal ini RAM-nya 8 GB ya. RAM 8 GB sudah lebih dari cukup gitu ya kesimpulannya. Oke guys, mungkin itu saja. Bagi kalian yang ingin membeli HP itel S23, silakan kalian beli di official store-nya di itel. Biar kalian lebih percaya, yakin ya, seperti itu. Dan harganya juga banyak yang udah miring-miring gitu ya. Semakin banyak HP yang dibeli, maka semakin banyak HP yang akan diperjualbelikan. Seperti itu, secondnya maksudnya ya, secondnya gitu. Karena orang ada yang ingin mencoba dan ingin menjual kembali, mencoba dijual kembali. Seperti itu banyak juga ya. Karena ada yang di-review saja, karena penasaran saja, karena ingin menikmati sesaat gitu kan. Jadi HP keduanya gitu. Jadi ya wajar, semakin banyak yang dijual belikan di online atau di official store atau di PJB, maka semakin jelas HP ini sedang naik daun. Intinya seperti itu. Bukan berarti banyak masalah gitu ya. Yang jadi masalahnya itu kita merasa puas atau tidak puasnya, atau merasa sreg dengan HP-nya atau tidak sreg gitu ya. Tapi kalau orang Jawa jangan salah nyebut ya. Ingat, jangan salah nyebut, jangan salah nyebut bagi orang yang Jawa ya. Ya, gitu. Kita sendiri saja agak-agak gimana gitu kalau ngomongnya ya. Jadi harus hati-hati. Oke guys, mungkin itu saja review singkat dari saya tentang itel S23 yang biasa, dan yang sekarang ini sudah muncul S23 Plus nya dengan harga yang pas promo itu 1.899 ya, seperti itu, atau 1.900-an. Sekarang harganya berapa guys? Silahkan cek sendiri, kalau nggak salah di angka 2.200-an atau 2.100.000-an lah, seperti itu. Oke guys, sekali lagi terima kasih yang sudah support channel ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe Adeon channel ini. Aktifkan notifikasi loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari saya. Jangan lupa bahagia dan bersyukurlah dengan apa yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mantap, keren coy. Puas. Kepuasan adalah
buat konsumen.